Ya, kita mulai lagi perkuliahan kita untuk mata kuliah struktur baja 3 ya. Ya, di video sebelumnya saya sudah coba menyampaikan bagaimana cara mendesain ya atau merencanakan suatu struktur balok plat berdinding penuh atau plat girder ya. Kemarin soalnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini diketahui bentangnya ada 21 meter ya. Kemudian di sini jarak stiplernya ya sudah diketahui juga atau sudah ditentukan juga sebesar 1,75 meter ya. Kemudian di sini ada gelagar melintang ya pada posisi stiffener tertentu seperti itu ya. Ya, kemudian beban yang bekerja di sini beban hidupnya adalah 5.200 kg per meter ya. Kemudian beban matinya ya 3.000 kg per meter. Kemudian berat sendiri gelagar ya ini ditaksir yaitu sebesar 370 kg per meter ya. Ya, kita dimintakan untuk mendesain ya plat girder ini ya, mulai dari dimensi plat girdernya sendiri ya, tebal webnya berapa ya, kemudian tinggi webnya berapa, kemudian tebal flange-nya berapa, kemudian lebar flange-nya berapa ya, kemudian kita juga diminta untuk merencanakan stiffener-stiffenernya ya, mulai dari ketebalannya kemudian lebarnya ya. Ya, pada video yang kemarin ya kalau tidak salah kita sudah sampai pada langkah menentukan atau mengontrol ya kekuatan lentur daripada si plat girder tersebut ya, tapi kemarin belum selesai ya. Jadi kemarin kalau tidak salah sampai pada ini ya menentukan atau mengontrol daripada kuat lenturnya ya. Ya, coba sekarang kita lanjutkan ya materi yang tertunda tersebut ya. Langkah selanjutnya ini saya sudah beri tanda ya. Jadi coba sekarang kita untuk menentukan atau mengontrol daripada kuat lenturnya, kita lanjutkan sekarang cara atau menghitung momen inersia daripada plat girder tersebut ya. Ya, kemarin ya sudah kita tentukan dimensinya ya, lebar daripada flange-nya adalah 500 milimeter atau setengah meter seperti itu ya. Kemudian tebalnya ada 28 mili ya. Kemudian tinggi daripada badan ya atau webnya ya, kemarin sudah kita tentukan 2044 ya milimeter ya. Kemudian tebal daripada webnya ya atau badannya adalah 12 milimeter ya. Ya, coba sekarang kita tentukan ya momen inersia daripada si plat girder ini ya. Saya kira cara menentukan momen inersia penampang tersusun ya atau penampang gabungan ya sudah beberapa kali saya sampaikan ya di mata kuliah sebelumnya ya, terutama di mata kuliah struktur baja 1 ya, atau mungkin di mata kuliah lain ya sudah beberapa kali saya sampaikan bagaimana cara menentukan momen inersia daripada penampang tersusun ya atau penampang komposit seperti itu ya. Ya, untuk penampang tersusun I ini ya kita penampang ini kita bagi menjadi beberapa elemen ya. Yang pertama di sini elemen 1 untuk sayap atas, kemudian elemen 2 untuk badannya ya. Kemudian elemen 3 adalah untuk sayap bawah seperti itu ya. Kemudian sekarang ya kita sebenarnya untuk menentukan momen inersia ini kita sebelum menentukan itu sebenarnya kita harus menentukan titik beratnya ya. Titik berat daripada plat girder ini ya. Lah karena plat girder ini penampangnya berupa penampang I ya, ini berarti dia simetris terhadap kedua sumbunya ya, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y ya. Sehingga kita dengan mudah dapat menentukan di mana letak titik beratnya ya. Jadi karena di sini sayapnya sama ya, sayap atas dengan sayap bawah ya, tadi saya katakan simetris tadi ya terhadap sumbu X, maka dia nanti titik beratnya akan terletak di sini ya. Ini sebenarnya kalau misalkan penampangnya tidak simetris, kita harus diawali dulu dari perhitungan titik berat ya. Tapi karena ini penampangnya simetris ya terhadap kedua sumbu ya,
kita bisa langsung menentukan titik beratnya. Jadi titik beratnya adalah di sini ya untuk penampang ini seperti itu ya. Ya, sampai sekarang kita tentukan nilai A ya, A sama D ya. A itu adalah ya jarak titik berat dari elemen terhadap titik berat penampang secara keseluruhan ya. Sebagai contoh ini misalkan untuk elemen 1 ya. Elemen 1 ini ya. Jarak titik berat dalam arah sumbu X ya. Jarak titik berat dalam arah sumbu X ya, masing-masing elemen terhadap titik berat secara keseluruhan ini ya. Ya, di sini untuk elemen 1 itu ini kan titik berat dalam arah sumbu X kan di sini ya. Kemudian untuk titik berat secara keseluruhan juga di sini ya, sehingga di sini untuk A1 itu ya karena itu sama ya, posisinya berarti di A1 itu sama dengan 0 ya. Begitu juga untuk A2 ya, elemen 2 ya, elemen 2 itu titik berat dalam arah sumbu X kan di sini ya. Ya, kemudian ya titik berat secara keseluruhan juga di sini ya dalam arah sumbu X ya, sehingga di sini A2 sama dengan 0 juga ya. Kemudian A3 sama ya seperti dengan A1 ya, berarti di sini A3 sama dengan 0 ya. Kemudian D ya. Di sini ada D1 ya, D2 kemudian D3. D1 adalah jarak titik berat elemen 1 ya dalam arah vertikal atau dalam arah sumbu Y ya terhadap titik berat ini ya, profil ini ya. Berarti kan untuk elemen 1 itu kan titik berat dalam arah sumbu Y-nya kan terletak di sini ya. Kemudian jaraknya berarti dari sini ke sini ya. Nah, ini kalau kita hitung D1 itu adalah 1036 ya. Dari mana sekarang coba ini ya, panjang web itu adalah atau tinggi web itu adalah 2044 ya. Kita bagi 2 berarti 2044 bagi 2 ditambah setengah daripada tebal daripada plane ya. Jadi di sini D1 sama dengan 2044 ya ditambah 2/8 bagi 2 atau setengah daripada tebalnya plane seperti itu ya. Berarti di sini D1 ketemu 1036. Jadi di sini kalau mau kita hitung ya D1 itu ya. Itu sama dengan 2044 ya, 2044 ya dibagi 2 ya. Dibagi 2 ya. H ya, H bagi 2 ya, ditambah dengan 28 ya, 28 tebelnya plane ya dibagi 2 juga seperti itu ya. Itu adalah D1 ya. Kemudian untuk D2 adalah untuk elemen 2 ya, elemen 2 itu kan titik beratnya di sini ya dalam arah vertikal ya. Sementara ya titik berat profil I ini atau profil secara keseluruhan juga sama di sini ya. Sehingga di sini untuk D2 sama dengan 0 ya karena dia berimpit seperti itu ya. Kemudian untuk D3 ya, D3 sama ya, berarti di sini 2044 ya. Kemudian ditambah 28 bagi 2. 2044 dibagi 2 ditambah 28 bagi 2 seperti itu ya. Nah, cuma di sini D3 itu karena dia terletak di bawah sumbu X ya. Berarti dia nilainya adalah 0 ya. D3 itu sama nilainya adalah negatif ya. Berarti di sini negatif 1036 ya. Jadi pada intinya untuk mencari D1 dan D3 caranya sama, cuma nanti ya untuk D3 itu karena di bawah daripada sumbu X nilainya adalah negatif seperti itu ya. Ya, sekarang A1, A2, A3 sudah ketemu ya, kemudian D1, D2, D3 juga sudah ketemu ya. Untuk menghitung momen inersia ya ini kita bagi atau kita hitung menjadi atau dalam perhitungan secara tabel ya atau tabelaris seperti itu ya. Jadi di sini ada kolom elemen ya. Elemennya adalah elemen 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, kemudian B lebar ya, lebar daripada si profil ya. Untuk elemen 1 berarti lebarnya adalah 500 ya. Kemudian 2 berarti dia tebalnya 12 ya. Kemudian 3 sama dengan 1 berarti dia 500 seperti ya. H adalah tinggi ya. Tinggi elemen 1 adalah 28 di sini, 28. Kemudian tinggi elemen 2 berarti 2044 ya, 2044, 3 sama 1 sama H-nya 28 seperti itu ya. Kemudian F adalah luas. Di sini ada F luas berarti ini kali ini sama dengan ini ya. Ini adalah ini dikalikan ini ya.
Kemudian ini sama ya dengan elemen 1 500 kali 28 seperti itu ya. Ya, kemudian di sini ada IX ya. IX ini adalah momen inersia masing-masing elemen di sini. Jadi di sini ya IX itu ya serumusnya sama, yaitu nilai momen inersia untuk profil persegi atau penampang persegi. Berarti di sini IX sama dengan 1/12 ya. Kemudian dikalikan B ya dikalikan H pangkat 3 begitu ya. Ini adalah nilai IX. Ya, berarti di sini ya untuk elemen 1 berarti 1/12 dikalikan B-nya 500 dikalikan H-nya ada 28. H 28 dipangkatkan dengan 3 seperti itu ya. Ini juga sama untuk elemen 2 berarti 1/12 ya B-nya 12 dikalikan H ya 2044 pangkat 3 ya. Kemudian di sini untuk nilai elemen yang ketiga ya nilai IX-nya sama ya 1/12 ya dikalikan dengan B dikalikan dengan 28 pangkat 3 ya. Kemudian yang nilai IJ-nya ya IJ ini berarti ya ini kita ya berarti di sini IJ ya. IJ sama dengan ya IJ itu sama dengan 1/12 ya 1/12 B pangkat 3 H ya 1/12 ya maaf ya 1/12 iya betul B ya kalikan B pangkat 3 dikalikan dengan H seperti itu ya. Ya berarti yang ini adalah 1/12 ya 500 pangkat 3 dikalikan ini 28 ya. Kemudian elemen 2 berarti 1/12 ya, B-nya berarti 12 pangkat 3 dikalikan dengan ini ya. Itu ketemu IJ ya. Elemen 2 elemen 3 1/12 ya 500 pangkat 3 dikalikan 28 sama dengan ini seperti itu ya. Kemudian nilai D tadi sudah kita hitung, D elemen 1 adalah ini 1036, elemen 2 adalah 0 ya, kemudian elemen 3 adalah ini min 1036 ya. Kemudian A-nya baik A1, A2, A3 adalah 0 ya. Kemudian D kuadrat F ya berarti ini dikuadratkan dikalikan ini ya ketemu sekian ya. Kemudian yang elemen 2 D kuadrat ya ini ya kuadrat dikalikan ini berarti 0 dia ya karena 0 kuadrat kan 0 ya. Kemudian ini ya D kuadrat ini dikuadratkan dikalikan dengan ini ya ketemu sekian ya sama dengan ini ya. Kemudian A kuadrat F ya ini D kuadrat F satuannya itu meter milimeter pangkat 4 ya. Kemudian A kuadrat F ya ini dikuadratkan dikalikan dengan ini ya ketemu 0 ya karena nilai A-nya 0 kan ini juga sama 0 ya ini 0. Kemudian kita jumlahkan ya ini adalah jumlah dari ini sama ini ya. Kemudian ini jumlah daripada ini ya. Ya sekarang momen inersia penampang tersusun itu ya berarti IX itu sama dengan sigma IX berarti ini ya ini jangan lupa ini jumlahkan ya. Ini adalah jumlah daripada ini tambah ini tambah ini. Kemudian ini ya ini tambah ini ya. Sigma IX ditambah sigma D kuadrat F ya berarti ini ditambah dengan ini ya. Itu ketemu sekian yaitu untuk nilai IX daripada profil I ini ya. Kemudian IJ ya IJ adalah sigma IJ berarti ini ditambah sigma A kuadrat F ya berarti ini ditambah dengan ini ya ketemu sama dengan sekian ya 583 sekian ya satuannya milimeter pangkat 4 ya baik IX maupun IJ seperti itu ya. Ya sekarang ketemu ya untuk momen inersia daripada profil I ini ya atau untuk plat girder ini ya. Sekarang kalau sudah ketemu ya kita hitung nilai modulus penampang daripada balok ya S ya. S itu modulus penampang kalau Anda perhatikan ya di tabel profil baja itu ya pada profil I itu ada nilai IX ya. Ada nilai ya, IJ, kemudian ada nilai SX, SJ seperti itu ya. Nah sekarang modus penampang yang kita hitung yang mana yang sumbu X ya berarti di sini nilai modus penampang SX ya sama dengan IX dibagi dengan D/2 ya D itu adalah tinggi ya daripada si profil ini ya. Tingginya kemarin sudah kita hitung adalah 2100 ya atau 2,1 meter ya. Ya berarti di sini
S-nya sama dengan IX dibagi D per 2 ya. Berarti ini dibagi D-nya 2100 bagi 2 ketemu sekian. Satuannya ya milimeter pangkat 3. Ya. Kemudian sekarang hitung koefisien balok berdinding penuh KG-nya. Ya ini rumusnya sudah ditentukan seperti ini ya, KG sama 1 kurangi A ya, AR ya dibagi dengan 1200 ditambah 300A dikalikan ini H dibagi tebel web ya dikurangi 2550 dibagi dengan akar FCR ya, tegangan kritis ya. AR adalah ini ya, AR itu adalah AW ya, AW dibagi dengan AFC ya, luas AW adalah luas plat badan ya. Berarti luas plat badan itu adalah ini ya 2044 dikalikan tebelnya ya dikalikan 12 ya. 2044 dikalikan 12 itu ketemu sekian ya. Kemudian AFC ya. Luas plat sayap yang tertekan ya. Luas plat sayap yang tertekan ini kemarin kan sudah kita hitung ya, itu adalah 500 dikalikan 28 ya. 500. Luas plat sayap itu ini yang tertekan itu kan ini ya. Berarti luas plat sayap bagian atas ya, berarti di sini lebarnya 500 dikalikan tebelnya adalah 28 ya, 500 kali 28 ketemu sekian ya, 14.000 mm persegi ya. Nah, sehingga AR ya, AR itu berarti AW luas plat badan dibagi dengan ini AFC ya, luas plat sayap yang tertekan ya, berarti sini 528 dibagi dengan 14.000 itu ketemu 1,752. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini akan ketemu KG sekian ya, 0,994 ya. Saya kira saya tidak usah menghitung ini secara detail ya, karena ini tinggal memasukkan aja ya. Nilai AR-nya kita ganti sekian ya, kemudian H-nya sudah diketahui tadi ya. Hanya itu kan 2044 ya. Itu adalah tebal tinggi daripada badan ya. Kemudian tebal badannya 12 ya. Kemudian ini luas bagian sayap yang tertekan ya. Tegangan kritis ya. Tegangan kritis adalah 240 ya. Kemarin sudah kita tentukan di sini tegangan kritisnya ya, itu adalah sama dengan nilai FC-nya ya, 240 MPa. Nah, sehingga ketemu di sini nilai KG ada 0,994. Nah. Ya, sehingga momen nominal untuk baloknya ya, momen teoritisnya itu Mn sama KG dikalikan S dikalikan dengan tegangan kritisnya ya, KG-nya ini ya, S-nya adalah ini tadi ya, ini ya 36756, kemudian tegangan kritisnya adalah 240 ya, sama dengan nilai tegangan FC-nya ya, atau tegangan lelehnya. Jadi di sini ketemu momen nominal baloknya adalah sekian ya, satuannya Newton milimeter ya, karena momen kan seperti itu ya. Kemudian momen nominal ini kita reduksi dengan faktor reduksi kekuatan sehingga ketemu yang namanya momen rencana atau momen desain ya. Berarti di sini momen rencana atau momen desain sama dengan P dikalikan ini ya, dikalikan dengan Mn ya. P-nya adalah faktor reduksinya 0,9 ya, dikalikan Mn-nya adalah ini, ketemu sekian ya. Momen rencananya 7891664089 Newton milimeter karena ini masih momen ya. Ya, ini momen rencana ini atau momen desain ini kita bandingkan dengan momen terfaktor yang bekerja ya. Momen terfaktor yang bekerja adalah ini ya, 6815 ya. Coba kita lihat ini di perhitungan kemarin ya, Mn-nya ya, momennya ya, ini ya, momen terfaktor ya 6815 65500 yaitu kita bandingkan ya dengan momen rencananya ya, di mana ini syaratnya konstruksi dikatakan aman kalau momen yang bekerja lebih kecil daripada momen rencana ya. Ini ternyata lebih kecil ya, berarti kalau lebih kecil ya penampang tersebut memenuhi syarat ya, berarti penampangnya adalah aman ya. Jadi di sini sudah kita tinjau ya untuk momen tentunya dia memenuhi syarat ya.
Ya, sekarang kita hitung untuk kuat gesernya. Ya, tadi adalah kita meninjau kuat lenturnya seperti itu. Ya, daripada penampang tersebut, coba sekarang kita lihat kuat gesernya. Ya, ya tadi ya di soal bahwa yang namanya pengaku vertikal atau stiffener itu ya dipasang pada jarak sekian. Ya, jadi jarak antar stiffener itu adalah 1750 mm ya, atau 1,75 meter seperti itu ya. Ya, coba kita lihat H per TW-nya. H adalah tinggi daripada berat badan ya 2044, kemudian tebal badannya adalah 12 ya. Nah, di sini H per TW-nya adalah sekian ya. Ya, coba kita hitung ini ya, nilai KN ini ya. KN kan sama dengan ini ya, kemarin di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan. KN sama 5 ditambah 5 bagi ya A per H dikuadratkan ya. A-nya adalah 1750 ya, kemudian H-nya adalah ini ya 2044 ya. Kita kuadratkan, ini ketemu KN-nya adalah 11,82 ya. Ya, di sini ya coba kita hitung ya. Untuk nilai ini 1,1 akar KN dikalikan E dibagi FY ya. Ini ketemu sekian, kemudian 1,37 kalikan akar KN dikalikan E dibagi FY ketemu 136 ya. Ya, ketika ini ya ternyata di sini 1,37 akar KN kali E dibagi FY itu lebih kecil daripada H dibagi TW ya. H dibagi TW-nya tadi sekian ya, 170,3 ya. 170,3 ya, ternyata ya nilai ini ya 1,37 ya, ini maaf ini akar KN ya, itu lebih kecil daripada H per TW itu ya 136, ini akar ya, ini saya salah di sini, ini kalau misalkan ini ya lebih kecil daripada ini ya, berarti di sini 136 ya lebih kecil daripada 170,3 tadi di sini ya. Ya, maka nilai tegangan geser nominalnya adalah ini ya, 0,9 dikalikan AW dikalikan KN dikalikan E ya dibagi ini ya. Ya, kita coba masukkan saja. Tadi tebal ini luas badannya sudah tahu kita, luas badan itu kan tingginya 2044 ya, kemudian tebalnya adalah 12 ya. KN-nya adalah ini ya. KN-nya 11,8 ini ya. Kemudian E-nya modulus elastisitas ya 200.000 ya. Kemudian H-nya 2044, tebal web-nya 12. Nah, ini ketemu tegangan nominal gesernya atau tegangan geser nominalnya adalah sekian ya. Atau yang nilai VN ini ya tegangan geser nominalnya atau kuat geser nominal ini bisa kita hitung dengan rumus ini ya. 0,6 dikalikan FY ya dikalikan AW ya, tebel luas daripada web ya, dikalikan CV ditambah ini ya 1 kurangi CV dibagi ya. Ya, saya kira nilai-nilainya di sini udah ada sebagian ya, cuma di sini CV yang belum ada ya. CV bisa kita hitung dengan rumus ini ya. 1,5 ya kali KN dikalikan E dibagi FJ ya dikalikan 1 per H per tebal badan dikuadratkan ya. Nah, ini ketemu nilai CV-nya adalah 0,509 ya. Ya, sehingga sekarang kita hitung ya nilai VN-nya, karena di sini FY sudah tahu ya, AW juga sudah tahu ya, A sudah tahu, apalagi H kan seperti itu ya. Sehingga di sini nilai VN yang kedua adalah ketemu sekian ya. Kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Ya, di sini ada dua nilai VN ya. Yang pertama tadi yang ini ya 1798675 ya. Kemudian yang kedua ini ya. Dua nilai VN ya yang nilainya tidak sama besar ya. Ya, yang kita pilih yang mana? Berarti ini yang kita pilih yang paling lemah ya, atau yang paling kecil nilainya ya. Sehingga di sini diambil VN yang terkecil sehingga yang paling kecil adalah ini ya. 1798675,5 Newton.
Ya, sekarang nilai V ini kita kalikan dengan faktor reduksi kekuatan untuk mendapatkan kuat geser rencana, ya, atau kuat geser desain, ya, di mana di sini faktor reduksi kekuatannya ada 0,9, ya. 0,9 dikalikan nilai V-nya adalah ini. Nah, ini ketemu, ya, kuat geser rencananya adalah sekian. Nah, ini kita bandingkan dengan tadi, ya, nilai nilai gaya lintang yang bekerja, ya, terfaktor, ya. Gaya lintang yang bekerja terfaktor, ya, kemarin nilainya sudah kita hitung, ya. Berapa kemarin? Ya ini, ya, 1298220, ya. Itu gaya lintang terfaktor. Nah, itu harus lebih kecil, ya, daripada kuat geser rencana, ya, atau kuat geser desain seperti itu. Ya, ternyata di sini nilai PU, ya, lebih kecil daripada ini. Ya, oh ternyata, ya, berarti penampangnya itu aman terhadap kuat geser atau terhadap tegangan geser, ya. Jadi tadi terhadap tegangan lentur juga aman, ya, atau kuat lentur juga aman, ya. Kemudian dalam hal kontrol kuat geser juga aman. Berarti di situ, ya, penampang plat girdernya memenuhi syarat, ya. Jadi lebar sayapnya 500, tebal sayapnya 28, ya. Kemudian tinggi badannya 2044, kemudian tebal badannya adalah 12 mili, seperti itu, ya. Ya, itu berarti sekarang kita kalau sudah menentukan atau sudah mengecek daripada dimensi daripada plat girdernya, sekarang kita hitung coba, ya, stiffenernya, ya. Ya, karena di sini jaraknya sudah ditentukan, ya, kita tinggal menghitung. Ya, kalau misalkan di soal jaraknya belum ditentukan, ya kita nanti tentukan jarak-jarak stiffener tersebut, ya, pada atau dipasang pada jarak berapa, seperti itu, ya. Ya, coba di stiffener ini di sini nanti ada dua, ya, ada dua macam. Yang pertama stiffener penumpu beban. Jadi stiffener penumpu beban itu adalah yang ini, ya, yang terletak pada tumpuan ini, ya. Karena kan pas tumpuan ini, ya, berarti dia nanti kan di sini kan ada beban yang bekerja sebesar reaksi tumpuan, ya, RA, seperti itu, ya. Jadi di sini yang dimaksud stiffener penumpu beban itu adalah stiffener, ya, yang terletak pada tumpuan di sini, ya. Ya, yang lainnya itu stiffener yang tidak tidak menerima beban terpusat P, seperti itu, ya. Makanya nanti perencanaan stiffener itu ada dua, ya. Yang kedua stiffener yang tidak menerima beban RU, ya, atau stiffener antara, ya. Ya, stiffener antara itu, ya, ini stiffener antara, ya. Nah, ini sebenarnya ini masuk dalam kategori stiffener penumpu beban, ya, karena di sini kan bekerja beban P, ya, beban terpusat, ya, akibat ini gelagar melintang ini, ya. Ya, coba kita di sini yang pertama stiffener yang penumpu beban dulu, ya. Kita tahu tadi perletakan RU-nya itu, ya, RU itu berarti kan sama dengan PU, ya. Jadi reaksi tumpuan terfaktor, ya, itu sama dengan PU, ya. Tadi sudah dihitung, ya, 129898220 Newton, seperti itu, ya. Ya, kita perjelas lagi, ya, di sini ada N itu adalah lebar daripada perletakan, ya. Ini di N ditentukan di sini ada 300 mili, berarti 30 cm, seperti itu, ya. Kemudian di sini ada nilai X, ya, 2,5 X, ya, di mana X ini 250, ya. Kemudian di sini, ya, RU, ya, RU ke ujung balok, ya, atau ke ujung daripada plat girder itu adalah 250 mili atau 25 cm, gitu, ya. Ya, di sini tebal sayap 28, kemudian tebal badan 12, ya. Dan kemudian lebar sayap adalah 500 mm, ya. Kemudian tinggi profil, ya, 2100, ya, kemudian tinggi daripada badan 2044 mm. Ya, syaratnya, ya, untuk stiffener penumpu beban itu nanti di sini RU dikurangi P dikalikan RP harus lebih kecil daripada AS dikalikan FY, ya. AS adalah luas penampang daripada stiffener, ya. Nah, ini nilai RB berapa ini ditentukan, ya, di dalam SNI ini, ya, ditentukan pada butir sekian, ya, 8.10.3, ya. Jadi di sini RB ditentukan, ya, untuk kuat leleh badan, ya. Kuat leleh badan di sini jarak beban terpusat terhadap ujung balok tadi di sini sudah ditentukan 250, ya.
Kemudian tinggi baloknya tadi 2100 ya, milimeter. Ya. Lah, ketika jarak beban terpusat ya terhadap ujung balok ya, itu tadi notasinya X itu lebih kecil ya atau sama dengan tinggi balok, maka rumus RB-nya sekian. Ya, tercatat di sini ya nilai jarak beban terpusat terhadap ujung balok itu kan 250, yaitu lebih kecil daripada tinggi ya daripada baloknya ya. Maka nilai RB dihitung dengan persamaan ini ya, 2,5K ditambah N ya. 2,5 K-nya adalah 20 ya kali 28 ya, K-nya 28 ya. Kemudian di sini nilai E-nya adalah 300 tadi ya, dikalikan F-nya dikalikan tebal daripada W. Ya, ini ketemu nilai RB-nya sekian ya. Ya. Oke ya. Kemudian ya di sini ya untuk kuat tekuk ya dukung atau lipat ya, ini berdasarkan butir sekian di dalam SNI ya. Kalau misalkan nilai X ya tadi ya, X itu 250 ya, itu lebih kecil daripada D/2 ya, D adalah tinggi balok itu ya, maka nanti ya ada nilai N/D ya, N-nya 300, D-nya tinggi balok itu lebih kecil daripada 0,2 ya. Kemudian bila beban terpusat dikenakan pada jarak kurang dari D/2 ya dari ujung balok ya, dan untuk nilai N/D lebih kecil daripada 0,2 ya, sesuai dengan butir 8.10.4P, maka di sini nilai RB-nya dihitung dengan persamaan ini ya. Ini persamaannya memang banyak sekali, tapi ini angka-angkanya kan sudah kita dapatkan seperti itu ya. Nah, di sini untuk nilai RB yang kedua ketemu 665.878 Newton ya. Itu berdasarkan kuat tekung dukung ya, atau kuat tekuk lipat ya. Ya, coba lanjutkan ya, yang ke C ya, ini kuat tekuk lateral ya. Nah, kalau misalkan ini lebih kecil 2,3 ya, maka nanti dan lebih kecil 2,3, maka di sini tidak perlu dikontrol terhadap tekuk lateralnya. Ternyata di sini nilai ini adalah 16 ya. Itu ternyata lebih besar daripada 3 ya. Jadi kalau misalnya lebih besar 2,3 ya, kalau lebih besar 2,3 maka tidak perlu dikontrol terhadap tekuk lateral ya. Kemudian kuat menurut pat badan ya, ini berdasarkan butir sekian SNI ya, itu nilai RB sama dengan sekian ya. Ini TW-nya sudah ada, tebal badan ya, H adalah tinggi daripada pat badan ya, nilai E-nya ada ya, kemudian FC-nya ada, tegangan nilainya sekian ya, 240, berarti ini ketemu RB 141.039 ya. Ya, dari sekian RB itu ya, di sini ada RB ada 1 ya, kemudian ada 2 ya, kemudian di sini ada lagi 1 RB ya. Maka di sini kita pilih RB yang paling kecil ya, RB yang paling kecil adalah ini ya, 141.039 ya. Ya, sehingga di sini ya, supaya ya nilai RB-nya ya kita kalikan dengan faktor reduksi kekuatan ya, yang nilainya 0,9 ya, ini ketemu sekian ya. Nah, kemudian RU ya dikurangi PRB ya, berarti di sini RU-nya tadi sudah di atas ada ya, dikurangi sekian ya, ketemunya ini ya, ketemunya ini. Kemudian harus lebih kecil daripada AS. AS itu adalah luas daripada penampang Stifner seperti itu ya. Jadi sini nilai RU-nya adalah ini, kemudian PRB-nya adalah ini ya. Nah, ini harus lebih kecil daripada AS dikalikan FJ. FJ-nya tegangan nilainya ada 240 ya. Maka di sini akan ketemu luas Stifner itu ya, itu nanti harus lebih besar daripada ini ya, 4880 mm persegi ya. Ya, kemudian di sini ada syarat lebar daripada pengaku itu ini ya. Lebarnya ya, pengaku itu adalah BS harus lebih besar daripada B ya. B tebal flank dibagi 3 ya, dikurangi tebal web dibagi dengan 2 ya.
lebar plane berarti 500 bagi 3 harus dikurangi tebal web ada 12 ya. Nah ini nanti lebar daripada stiffener itu harus lebih besar daripada 161 ya milimeter ya. Lah kita gunakan di sini ya, kita gunakan angka di atas ini digunakan 200 mm seperti itu ya. Kemudian ya tebal pengaku itu harus lebih besar daripada TS bagi 2 ya. Maaf TF ya, TF adalah tebal daripada plane ya, tebal plane tadi adalah 28 ya, 28 bagi 2 ada 14 ya. Jadi tebal pengaku harus lebih besar daripada 14 ya, kita gunakan misalkan 16 seperti itu ya. Ya, coba Anda perhatikan di sini, jadi di sini adalah gambar tampak atas ya. Ini adalah badannya ya, tebal badan maka TB seperti itu ya. Kemudian yang ini adalah pengakunya ya. Di sini berarti dia ada TS tebal pengaku ya, kemudian ada BS ya. BS itu adalah lebar daripada stiffener ya. Ya, sehingga di sini ya luas plat pengaku itu berarti ya tebalnya adalah 16, kemudian lebarnya ada 200 ya, dikalikan dengan 2 ya. Kenapa 2? Karena kan ada 1 ya. Satu sebelah kiri badan, satu sebelah kanan badan. Jadi di sini luas plat pengakunya 2 dikalikan lebarnya 200 dikalikan tebalnya 16 ya. Nah ini ketemu 6400 ya, ini lebih besar daripada 4880 ya, lebih besar daripada ini seperti itu ya. Ya ini sudah ketemu. Sekarang untuk pengaku yang posisinya pada tumpuan ya, berarti di sini pengaku penumpu bebannya ya udah ketemu, lebarnya adalah 200 ya. Kemudian tebelnya tadi adalah 16 ya, lebarnya 200 kemudian tebelnya 16 ya. Lihat ini ada syarat tebel dan lebar pengaku ya, ini syarat kelangsingan ya, karena ini kan merupakan elemen tertekan ya, jadi harus cek kelangsingannya seperti itu. Jadi di sini BS ya, lebar stiffener dibagi tebal stiffener ya. Berarti lebarnya 200, tebelnya 16, itu harus lebih kecil 0,56 dikalikan akar E ya, dibagi FC ya. E-nya 200.000 ya MPa, F-nya 240 MPa. Nah, ternyata ini lebih kecil ya, TPS per TS-nya 12,5 lebih kecil daripada ini. Berarti dia memenuhi syarat untuk kelangsingannya seperti itu ya. Kemudian sekarang kita kontrol stiffener sebagai kolom ya tadi ya. Yang namanya stiffener pada tumpuan itu kan dia kan menerima beban terpusat ya. Beban terpusat dari mana? Dari RU ya. Kemudian beban terpusat juga dari sini ada ya, dari gelagar melintang seperti itu. Yaitu kan kalau dia menerima beban terpusat di mana sifatnya adalah menekan ya, berarti dia masuk dalam kategori kolom kan seperti itu ya, si stiffener tersebut ya. Makanya di sini ya stiffener dikontrol sebagai kolom seperti itu ya. A ya, A aksen itu adalah ini ya, A aksen itu adalah ini ya, luas bagian ini ya, luas daripada si stiffener ditambah luas sebagian daripada si plat badan seperti itu. Ini yang diarsir ya, aksen itu ya. Berarti kalau kita hitung luasnya berarti di sini tebelnya adalah 16 dikalikan 200 dikalikan 2 ya, kemudian ditambah ini ya, ditambah ini 12 kali tebelnya badan ya, di mana badannya sendiri adalah 12 seperti itu ya. Jadi sini 12 TW dikalikan TW ya, 12 TW dikalikan TW ya, ditambah ya BS dikalikan TS kali 2 ya, BS kalikan TS kali 2 ya. Sehingga di sini ya, TW-nya tebal badan 12 ya. Kemudian BS lebar stiffener ada 200, tebal stiffener adalah 16. Nah, itu ketemu nilai A aksen adalah sekian. Kemudian IX ya, IX itu adalah momen inersia X ya daripada si ini ya, si luasan ini ya, luasan stiffener ini ditambah luasan sebagian badan. Ya, ini kita nilai IX-nya ya, 1/12 TS ya, 1/12 TS tebelnya ya, dikalikan 2 BS ya,
2 PS ya, berarti 2 daripada lebarnya ya, kemudian dikalikan dengan ditambah dengan TB ya, tebal daripada si ini ya, tebal si badan ya, tebal si badan ya, kemudian dipangkatkan dengan 3 ya, ini nilai X-nya seperti itu ya. Ya, ini ketemu ya, untuk momen inersia X-nya adalah sekian ya. 12 dikalikan tebelnya 16 ya, kemudian ditambah ya 2 PS ya, 2 PS karena PS-nya 2, kemudian ditambah TW ya. Jadi di sini ini ada, perhatikan luasan ini ya, luasan ini ya, perhatikan nilai X-nya 12 ya, P ya. P-nya adalah tebelnya ya, kemudian tingginya adalah BS ditambah BS ditambah TW kan ya, tebel badan berarti di sini ya, berarti 2 BS ditambah TW kemudian dipangkatkan 3 seperti itu ya. Ya, itu adalah nilai X-nya, momen inersianya. Kemudian jari-jari girasinya ya, kita tahu rumus jari-jari girasi itu akar X dibagi dengan A ya, berarti X-nya ini A-nya adalah ini ya, kita akarkan 107,1 ya. Kemudian lambda C ya, kita hitung lambda C di sini ya, ada LK panjang tekuk dibagi ya P dikalikan RX ya, kalikan akar FC dikalikan dengan E ya. Nah, ini LK-nya ada 0,75H ya. Jadi ini sudah rumus ya. Jadi panjang tekuknya atau tingginya itu ya, itu di 75%-nya daripada tinggi badan seperti itu ya, 75% tinggi badan ya, 2044 ya. Kemudian P 3,14 ya, kemudian RX-nya adalah ini 107,1, ini ketemu lambda C-nya adalah 0,158 ya. Kita bandingkan lambda C ini dengan angka 0,25 ya, oh ternyata lambda C lebih kecil daripada 0,25, maka omeganya ya, faktor tekuknya adalah 1 ya. Ini ingat-ingat kembali ya di pokok bahasan tentang batang tekan ya. Ya, di sini syaratnya ya R itu harus lebih kecil daripada ini ya. P dikalikan aksen FC dibagi dengan omega ya. Faktor reduksi kekuatannya 0,85, A-nya tadi sudah kita hitung ini ya, 8128 ya. Kemudian F-nya 240, omeganya 1 di sini. Ya, ternyata di sini RU ya 1298 ya 220 lebih kecil daripada ini ya, Newton ya, berarti dia oke seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk stiffenernya ya, atau untuk pengakunya yang terletak pada tumpuan ya, terletak pada tumpuan ya. Nah, sekarang ya stiffener yang tidak menerima beban ya, jadi stiffener yang tidak menerima beban RU itu atau beban terpusat itu tadi ya, yang stiffener antara ini tadi ya, yang selain di tumpuan seperti itu ya. Ya, luasannya kita hitung dengan rumus ini ya, dimana di sini ada D ya, D itu diambil 1 untuk sepasang pengaku, kemudian AW luasan plat badan ya. Luasan plat badan kan tebelnya dikalikan tingginya ya, tebelnya 12 tingginya 2044 ketemu sekian ya. Kemudian CV di sini ada CB ya, jadi sini kuat geser berdasarkan ini ya, rumus pada poin atau pada pasal 885 ya dari buku SNI baca ya, dibagi kuat geser pada poin 883 ini ya, atau pada pasal 883 ya. Ini untuk kuat geser berdasarkan pasal ini ya, ini ketemu sudah dihitung ini tadi 1798 ya di atas ya. Kemudian yang berdasarkan pasal ini ya 0,6 dikalikan FC dikalikan luasan plat badan ya. Ini luasan plat badannya berarti kan 24528 ya, sudah kita hitung ya, dari mana, dari tebelnya 12 ya dikalikan tingginya 2044 seperti itu ya. Lah, nilai CP-nya sekian ya, kita masukkan ke dalam rumus ini AS ini ya. Nah, ini ketemu ya nilai AS itu ini ya, nilai AS kan harus lebih besar daripada ini ya, ketemu ini ya, AS harus lebih besar 1803 mm persegi ya. Ya, coba kita ambil dimensi tertentu ya, tebelnya misalkan kita gunakan 12, kemudian lebarnya 1600 ya,
Sehingga di sini luasannya 1920 lebih besar daripada ini. Ya, berarti bisa kita gunakan ya ukurannya ya. Tebelnya 12 ya, kemudian lebarnya 160. Ini lebih kecil ya dimensinya ya daripada tadi pengaku yang sebagai penumpu beban ya. Kalau tadi yang sebagai penumpu beban itu yang letak pada tumpuan itu kan tebelnya aja 16 ya, kemudian lebarnya adalah 200 ya. Sementara yang stapler tidak sebagai penumpu beban atau stapler antara ya tebelnya cuma 12, lebarnya cuma 160. Ya, sekarang coba kita lihat di sini ya kekuatan minimumnya ya daripada stapler tersebut. Ya, kita hitung momen inersianya seperti 12 dikalikan tebal dikalikan lebar ya. Tebelnya 12 kemudian lebarnya 160 ya. Kalikan atau pangkatkan 3 ketemu sekian ya. Kemudian di sini ya ada syarat di sini ya A per H harus lebih kecil akar 2 ya. A adalah jarak antara stapler, H adalah tinggi daripada si badan ya. Ini lebih kecil, akar 2 itu 1,41 ya. Nah, ini 0,856 lebih kecil 141 ya. Maka di sini ya untuk nilai IS-nya ya kekuatannya itu harus lebih besar daripada 0,75 dikalikan H dikalikan TW-nya ya, tebel webnya ya dipangkatkan 3 ya. Jadi di sini nilai IS-nya kan ini ya. Itu harus lebih besar 0,75 hanya 2044 ya, tebel webnya 12 ya. Ternyata dia oke, atau memenuhi syarat seperti itu ya. Ya, saya kira ini ya lanjutan daripada video sebelumnya ya tentang langkah-langkah ya bagaimana kita merencanakan balok plat berdinding penuh ya atau plat gipter ya. Ya, nanti kita lanjutkan pada video yang selanjutnya ya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih ya.